Inilah Head News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Ade Mulia. Pemirsa, 4 orang WNI yang telah dibebaskan akan diserahkan ke keluarga di kantor Kementerian Luar Negeri setelah diperiksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Eva Wondo dari Kementerian Luar Negeri. Eva, seperti apakah suasana terkini di Kementerian Luar Negeri, Eva? Ya, ada suasana terkini di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat saat ini masih cenderung lengang. Belum ada persiapan apapun terkait dengan proses serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry yang sedianya akan diserahkan dari pihak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Namun tadi kami sempat mengkonfirmasi melalui sambungan telepon dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir yang menyampaikan bahwa rencananya proses serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry yang telah lolos dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf akan dilaksanakan sore nanti. Sedianya atau rencananya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Proses serah terima ini akan dilakukan setelah 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry ini selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Karena saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, keempat warga negara Indonesia tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, baik itu pemeriksaan secara fisik maupun secara psikis. Tadi 4 WNI ABK kapal TB Henry tiba di Jakarta, tepatnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, kemudian langsung menuju ke RSPAD Gatot Subroto dan saat ini tengah diperiksa kesehatannya secara intensif oleh pihak Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara itu proses serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry juga telah dilakukan kemarin, tepatnya dari kementerian atau dari pihak pemerintah Filipina kepada Kementerian Luar Negeri di kapal KRI dalam perjalanan dari Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dan sementara itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh, rencananya nanti serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry akan dihadiri oleh pihak perusahaan dan juga keluarga masing-masing ABK. Ada 4 ABK yang setidaknya telah disandra hampir 1 bulan. Ini di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf, yaitu M. Arianto Misnan, kemudian ada Loren, Dede, dan juga Samsir. Dan hingga saat ini kami masih menunggu proses serah terima 4 WNI yang telah disandra dan saat ini telah dibebaskan. Dan rencananya nanti akan dilakukan pada sore hari nanti. Ade. Kasus kekerasan seksual dan pembunuhan anak kembali terjadi. Di Lampung Timur, seorang anak perempuan berusia 10 tahun ditemukan tewas dengan luka kekerasan seksual pada 17 April yang lalu. Hari ini keluarga korban mendatangi Polres Lampung Timur untuk mempertanyakan perkembangan kasus kematian anak mereka. Keluarga M mempertanyakan kasus anaknya yang telah terjadi 25 hari yang lalu, namun hingga kini belum ada titik terang. Keluarga korban meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menghukum berat pelaku. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan M ramai diperbincangkan setelah seorang warga di Lampung Timur menggugah foto ini ke media sosial. Kasus berawal saat M tidak kunjung pulang ke rumah usai pulang sekolah 14 April yang lalu. Dari keterangan temannya, korban dihampiri 2 orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor putih dan diajak pergi dengan iming-iming es krim. Setelah 24 jam tidak kunjung pulang, keluarga korban akhirnya melapor ke aparat kepolisian pada 15 April. Korban baru ditemukan pada 17 April dalam keadaan tewas dengan sejumlah luka dan tanda-tanda pemerkosaan di sebuah gubuk di tengah hutan 15 km dari perkampungan. Kepolisian Polres Lampung Timur mengaku prihatin atas kasus ini dan berjanji akan mengusut tuntas hingga menangkap pelaku. Harapan saya sih, saya pengen banget itu kan pelakunya cepat-cepat ditangkap. Dan itu saya juga karena saya kehilangan anak saya, ya pokoknya seberat-beratnya lah orang itu kan, misalnya seberat-beratnya apa yang dihukum lah itunya. Wartawan untuk menjelaskan secara terbuka atas sebuah keputusan yang telah diambil oleh pemerintah setelah melewati beberapa proses. Salah satu proses yang
perlu dan patut saya sampaikan bahwa kita harus taat hukum, menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan putusannya, di mana pemerintah sesegera mungkin mencabut keputusan yang pernah dikeluarkan terkait dengan pengenaan sanksi tidak diakui secara administratif kepada PSSI. Yang kedua, kita juga menghargai surat-surat yang disampaikan oleh FIFA, baik yang langsung kepada Kemenpora maupun kepada Menteri Sekretaris Negara, di mana salah satu isinya adalah bahwa FIFA akan mengawal perubahan sepak bola di Indonesia. Karenanya ini harus kita kawal bersama-sama, dan pemerintah sangat menghargai upaya FIFA, AFC untuk mengawal perubahan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita menghargai sekaligus menghormati harapan, niat, kehendak dari pencinta sepak bola tanah air untuk segera dilakukan perubahan yang lebih baik bagi tata kelola sepak bola tanah air, baik yang berasal dari masyarakat, supporter, pencinta sepak bola, media massa maupun pemilik suara, yang menurut kabar yang saya dapat dari teman-teman wartawan ada sekitar 85-90 bahkan katanya, ya benar, yang telah mengajukan surat baik kepada PSSI maupun kepada FIFA. Nah, semalam setelah saya tanda tangani surat ini, kami langsung mengirim surat itu kepada FIFA agar menjadi perhatian penting bahwa pemerintah ingin kepercayaan ini harus kita jaga bersama-sama. Kepercayaan pemerintah kepada FIFA, FIFA percaya kepada pemerintah, FIFA juga percaya kepada PSSI, FIFA percaya kepada pemilik suara, dan ini harus menjadi komitmen untuk kita jaga bersama-sama agar perubahan ini tidak berhenti di sini, bahkan sebaliknya harus kita kawal secara bersama-sama. Kemudian sejak surat keputusan ini kami tanda tangani, maka tentu PSSI, asosiasi provinsi, asosiasi kabupaten maupun kota, dan semuanya, baik itu klub, harus menjalankan tata kelola persepak bolaan yang profesional, akuntabel, transparan, serta bebas dari segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan keolahragaan nasional. Kemudian yang paling penting dalam surat keputusan ini kami sampaikan bahwa federasi dan klub harus betul-betul taat secara konsekuen kepada statuta FIFA, AFC maupun aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan semuanya harus secara konsekuen juga taat dan melaksanakan semua aturan yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga profesional di tanah air. Saya kira ini beberapa catatan kita, dan terima kasih sekali lagi kepada tim transisi yang luar biasa, dan tentu ini tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap perubahan-perubahan ini harus memberikan makna yang berarti sekaligus nyata. Bagi pertama, diakuinya beberapa klub yang dulu dipinggirkan oleh PSSI. Beberapa klub yang kemarin datang ke kantor ini tentu terus menjadi catatan penting bagi diakuinya kembali. Yang kedua, harus betul-betul secara terbuka memberikan harapan bagi masa depan industri dan prestasi sepak bola tanah air. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi Pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras.
Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila Republik itulah nyawa, jiwa itu baca Ahok, silahkan dari Basuki Cahayapurnama. Tapi kalau nggak ada Namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika masa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Memiliki peluang mengajukan calon gubernur DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, tidak kemudian membuat PDI Perjuangan segera mengumumkan jagoannya yang bakal menjadi penantang Ahok. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini masih menyisakan teka-teki, apakah akan tetap di Surabaya atau siap menjadi penantang Ahok. Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk dicalonkan sebagai calon gubernur DKI Jakarta mencuat pasca pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini beberapa hari lalu. Namun sinyal kuat pencalonan Risma dibantah oleh pelaksana tugas Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Bambang Dwi Hartono. Ketemu dengan siapapun di manapun, terus diterjemahkan begitu kan jadi tertawakan orang. Apakah pertemuan seorang pemimpin dengan kadernya di mana-mana lalu diterjemahkan begitu? Nanti kita banyak kader, kita tidak takut siapapun lawannya. Tarung itu kan tidak selalu kursinya itu cuma satu. Ya kalau nggak menang ya kalah. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak mengkhawatirkan wacana PDI Perjuangan yang akan mengusung Tri Risma hari ini pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Ahok menilai warga Jakarta akan memilih semua calon gubernur terbaik untuk masa depan Jakarta. Apa-apa gitu, saya sama Bu Mega hubungannya baik secara pribadi ya. Jadi jangan mencampur adukan partai politik, pilkada dengan hubungan saya pribadi keluarga dengan Bu Mega dan Bang Taufik dulu. Itu aja. Bagus, berarti kan Jakarta banyak pilihan. Sehingga orang Jakarta kan bisa pilih dong yang suka yang mana. Itu lebih penting. Hingga kini tingkat elektabilitas Ahok dan Tri Risma hari ini masih terpaut cukup tinggi. Ahok berada di angka lebih dari 80%, sementara Risma masih di bawah 10%. Meski demikian, PDI Perjuangan telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan kontestasi Pilgub DKI Jakarta sesuai dengan misi dan visi partai. Dari Jakarta, Mila Amalia, Yohanes Don Bosco, Metro TV. Sementara Sandiaga Salahuddin Uno, salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, menyambangi kantor sekretariat RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara. Kedatangan Sandiaga ke wilayah Penjaringan untuk berdialog dengan warga. Dalam dialog ini, warga RW 11 Pejagalan Penjaringan Jakarta Utara mengeluhkan kurangnya lapangan pekerjaan dan banyaknya penggusuran warga yang menempati lahan pemerintah. Bacagub DKI Sandiaga Uno mengatakan dirinya lebih memilih langkah persuasif dan pendekatan emosional dengan menggelar dialog terhadap warga. Sandiaga juga mengatakan jika dirinya terpilih menjadi gubernur DKI, ia akan mengutamakan dialog dalam merelokasi warga agar mata pencarian warga tidak terganggu. Menurutnya jika kedua belah pihak bisa melakukan dialogis komunikasi yang baik, maka kebijakan pemerintah akan berjalan dengan lancar. Saya
nggak mau pakai terminologi penertiban, tapi saya ingin ada sebuah rencana besar yang disetujui juga oleh warga untuk penataan, di mana aspirasi warga juga tertampung. Itu yang saya inginkan ke depan. Saya mau kedepankan dialog sehingga tercapai suatu win-win solution ya, di mana 30% yang dituju itu tercapai, tapi sementara itu, berdasarkan informasi yang kami peroleh, rencananya nanti serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry akan dihadiri oleh pihak perusahaan dan juga keluarga masing-masing ABK. Ada 4 ABK yang setidaknya telah disandra hampir 1 bulan. Ini di Filipina oleh kelompok Abu Sayyaf, yaitu M. Arianto Misnan, kemudian ada Loren, Dede, dan juga Samsir. Dan hingga saat ini kami masih menunggu proses serah terima 4 WNI yang telah disandra dan saat ini telah dibebaskan. Dan rencananya nanti akan dilakukan pada sore hari nanti. Ade. Kasus kekerasan seksual dan pembunuhan anak kembali terjadi. Di Lampung Timur, seorang anak perempuan berusia 10 tahun ditemukan tewas dengan luka kekerasan seksual pada 17 April yang lalu. Hari ini keluarga korban mendatangi Polres Lampung Timur untuk mempertanyakan perkembangan kasus kematian anak mereka. Keluarga M mempertanyakan kasus anaknya yang telah terjadi 25 hari yang lalu, namun hingga kini belum ada titik terang. Keluarga korban meminta aparat kepolisian segera menangkap dan menghukum berat pelaku. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan M ramai diperbincangkan setelah seorang warga di Lampung Timur mengunggah foto ini ke media sosial. Kasus berawal saat M tidak kunjung pulang ke rumah usai pulang sekolah 14 April yang lalu. Dari keterangan temannya, korban dihampiri 2 orang yang tidak dikenal dengan menggunakan sepeda motor putih dan diajak pergi dengan iming-iming es krim. Setelah 24 jam tidak kunjung pulang, keluarga korban akhirnya melapor ke aparat kepolisian pada 15 April. Korban baru ditemukan pada 17 April dalam keadaan tewas dengan sejumlah luka dan tanda-tanda pemerkosaan di sebuah gubuk di tengah hutan 15 km dari perkampungan. Kepolisian Polres Lampung Timur mengaku prihatin atas kasus ini dan berjanji akan mengusut tuntas hingga menangkap pelaku. Harapan saya sih, saya pengen banget itu kan pelakunya cepat-cepat ditangkap. Dan itu saya juga karena saya kehilangan anak saya, ya pokoknya seberat-beratnya lah orang itu kan, misalnya seberat-beratnya apa yang dihukum lah itunya. Wartawan untuk menjelaskan secara terbuka atas sebuah keputusan yang telah diambil. KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras. Dalam acara diskusi bertemakan fenomena Pilgub DKI 2017, pengamat politik Boni Hargens menjelaskan elektabilitas Basuki Cahayapurnama saat ini masih berada di atas seluruh calon yang ada. Pancasila dan Pancasila itulah nyawanya, jiwa itu baca Ahok, silahkan dari masa bisa menang. Tapi kalau nggak ada jangan. Namun acara ini diwarnai dengan kericuhan ketika masa anti Ahok menilai bahwa pernyataan Boni terlalu meninggikan karakter Ahok. Acara sempat terhenti sementara ketika Boni Hargens akhirnya keluar dari ruang diskusi. Sementara itu Ahmad Dhani menilai selama KPK tidak menetapkan status tersangka terhadap Ahok dalam kasus sumber waras ataupun reklamasi, maka dirinya menilai lebih baik seluruh calon lainnya mundur. Meski begitu, Hasnaini mengaku tetap optimis dengan pencalonannya menuju kursi DKI 1. Kalau pendapat saya, kita harus optimis karena ini ibu kota Jakarta, tidak indah rasanya tanpa seorang ibu. Jadi Jakarta ini membutuhkan seorang ibu, jadi kita maju terus, bekerja terus, yakinkan masyarakat, jangan pantang mundur, karena fenomena alam itu alam yang menentukan, bukan manusia yang mengatur. Semua sudah diatur dan takdir tidak pernah tertukar. Dan di mana takdir bisa mengatur masyarakat, hanya Allah yang ngatur. Jadi jangan goyang pokoknya. Semua ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Semua kan ada waktunya. Kalau menurut Profesor J. Saitapi kan semua ada waktunya. Ya biarin aja dulu waktunya Ahok. Ya kan bersama Jokowi. Memiliki peluang mengajukan calon gubernur DKI Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain, tidak kemudian membuat PDI Perjuangan segera mengumumkan jagoannya yang bakal menjadi penantang Ahok.
Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini masih menyisakan teka-teki apakah akan tetap di Surabaya atau siap menjadi penantang Ahok. Wacana pengusungan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini untuk dicalonkan sebagai calon Gubernur DKI Jakarta mencuat pasca pertemuan oleh pemerintah setelah melewati beberapa proses. Salah satu proses yang perlu dan patut saya sampaikan bahwa kita harus taat hukum, menghargai putusan Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan putusannya, di mana pemerintah sesegera mungkin mencabut keputusan yang pernah dikeluarkan terkait dengan pengenaan sanksi tidak diakui secara administratif kepada PSSI. Yang kedua, kita juga menghargai surat-surat yang disampaikan oleh FIFA, baik yang langsung kepada Kemenpora maupun kepada Menteri Sekretaris Negara, di mana salah satu isinya adalah bahwa FIFA akan mengawal perubahan sepak bola di Indonesia. Karenanya ini harus kita kawal bersama-sama dan pemerintah sangat menghargai upaya FIFA, AFC untuk mengawal perubahan itu. Dan kemudian yang ketiga, kita menghargai sekaligus menghormati harapan, niat, kehendak dari pencinta sepak bola tanah air untuk segera dilakukan perubahan yang lebih baik bagi tata kelola sepak bola tanah air, baik yang berasal dari masyarakat, supporter, pencinta sepak bola, media massa maupun pemilik suara, yang menurut kabar yang saya dapat dari teman-teman wartawan ada sekitar 85, 90 bahkan katanya ya benar yang telah mengajukan surat baik kepada PSSI maupun kepada FIFA. Nah, semalam setelah saya tanda tangani surat ini, kami langsung mengirim surat itu kepada FIFA agar menjadi perhatian penting bahwa pemerintah ingin kepercayaan ini harus kita jaga bersama-sama. Kepercayaan pemerintah kepada FIFA, FIFA percaya kepada pemerintah, FIFA juga percaya kepada PSSI, FIFA percaya kepada pemilik suara. Dan ini harus menjadi komitmen untuk kita jaga bersama-sama agar perubahan ini tidak berhenti di sini, bahkan sebaliknya harus kita kawal secara bersama-sama. Kemudian, inilah Head News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Ade Mulia. Pemirsa, 4 orang WNI yang telah dibebaskan akan diserahkan ke keluarga di kantor Kementerian Luar Negeri setelah diperiksa kesehatannya di RSPAD Gatot Subroto. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan Eva Wondo dari Kementerian Luar Negeri. Eva, seperti apakah suasana terkini di Kementerian Luar Negeri, Eva? Ya, ada suasana terkini di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat saat ini masih cenderung lengang, belum ada persiapan apapun terkait dengan proses serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry yang sedianya akan diserahkan dari pihak pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri kepada pihak keluarga. Namun tadi kami sempat mengkonfirmasi melalui sambungan telepon dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir yang menyampaikan bahwa rencananya proses serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry yang telah lolos dari penyanderaan kelompok Abu Sayyaf akan dilaksanakan sore nanti. Sedianya atau rencananya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Proses serah terima ini akan dilakukan setelah 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry ini selesai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Karena saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh, keempat warga negara Indonesia tengah menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, baik itu pemeriksaan secara fisik maupun secara psikis. Tadi 4 WNI ABK kapal TB Henry tiba di Jakarta, tepatnya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 10.25 waktu Indonesia Barat. Kemudian langsung disambut oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi, kemudian langsung menuju ke RSPAD Gatot Subroto dan saat ini tengah diperiksa kesehatannya secara intensif oleh pihak Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Sementara itu proses serah terima 4 warga negara Indonesia ABK kapal TB Henry juga telah dilakukan
kemarin, tepatnya dari kementerian atau dari pihak pemerintah Filipina kepada Kementerian Luar Negeri di kapal KRI dalam perjalanan dari Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dan sejak surat keputusan ini kami tanda tangani, maka tentu PSSI, Asosiasi Provinsi, Asosiasi Kabupaten maupun Kota, dan semuanya, baik itu klub, harus menjalankan tata kelola persepak bolaan yang profesional, akuntabel, transparan, serta bebas dari segala tindakan yang bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan olahraga nasional. Kemudian, yang paling penting dalam surat keputusan ini kami sampaikan bahwa federasi dan klub harus betul-betul taat secara konsekuen kepada statuta FIFA, AFC maupun aturan hukum yang berlaku di negeri ini. Dan semuanya harus secara konsekuen juga taat dan melaksanakan semua aturan yang terkait dengan penyelenggaraan olahraga profesional di tanah air. Saya kira ini beberapa catatan kita, dan terima kasih sekali lagi kepada tim transisi yang luar biasa, dan tentu ini tidak berhenti sampai di sini. Saya berharap perubahan-perubahan ini harus memberikan makna yang berarti sekaligus nyata. Bagi pertama, diakuinya beberapa klub yang dulu dipinggirkan oleh PSSI. Beberapa klub yang kemarin datang ke kantor ini tentu terus menjadi catatan penting bagi diakuinya kembali. Yang kedua, harus betul-betul secara terbuka memberikan harapan bagi masa depan industri dan prestasi sepak bola tanah air. Sementara itu pemirsa, di acara diskusi pilkada yang berlangsung di Gedung Juang 45 Jakarta, kericuhan sempat terjadi antara pengamat politik Boni Hargens dengan massa anti Basuki Cahayapurnama. Di sisi lain, Ahmad Dhani menyatakan bahwa seluruh bakal calon gubernur lebih baik mundur jika